Shalom remaja terkasih, puji Tuhan. Di minggu ini kita bisa kembali menikmati PMA volume 64 di minggu yang keempat ini. Puji Tuhan, dalam 1 Raja-Raja pasal 19 sampai 2 Raja-Raja pasal 13. PMA kita membahas bagaimana perkara seorang yang bernama Elisa. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas ada seorang yang bernama Elia, orang yang memiliki pendirian, orang yang meskipun di dalam zaman yang bobrok, zaman yang penuh dengan penyembahan berhala, dia adalah orang yang mutlak bagi Allah. Minggu ini kita akan melihat pengalaman dari hambanya Elia. Siapa hambanya Elia? Benar, dialah Elisa. Elisa ini adalah orang yang mengikuti Elia dengan ketat. Ketika Elia memanggil Elisa, pada saat itu Elisa langsung jadi orang yang meninggalkan keluarganya dan mutlak mengikuti Elia. Remaja terkasih, kita kalau melihat bagaimana pengalaman Elia itu menjadi orang yang bersekutu dengan Allah. Dia mempunyai persekutuan yang dalam dengan Allah. Dia juga menjadi orang yang melayani dan berbicara bagi Allah. Remaja terkasih, itulah yang diperhatikan oleh Elisa, sehingga Elisa di dalam masa hidupnya dia sangat memperhatikan bagaimana Elia ini memiliki hubungan dengan Allah. Sampai satu ketika dia menyadari bahwa Allah akan memakai dia untuk menggantikan Elia, dia menjadi orang yang mengikuti Elia dengan ketat. Saudari, sampai satu titik ketika Elia hendak diangkat ke surga, Elisa tetap dengan ketat mengikuti Elia. Karena dia mutlak bagi Allah dan karena hatinya mengasihi Allah. Sehingga akhirnya pada saat Elia terangkat ke surga, dia mendapatkan jubah Elia. Elisa mendapatkan jubah Elia, juga mendapatkan 2 bagian dari roh Elia. Sadari, kemudian dengan apa yang didapatkan itulah baru dia bisa melayani orang Israel, baru dia bisa melayani Allah, dia bisa berbicara bagi Allah. Remaja terkasih, kita juga melihat ada pengalaman saudara Lee dan juga saudara Ni. Watchman Ni adalah bapak rohani dari Witness Lee. Witness Lee sangat banyak mendapatkan bantuan rohani dari Watchman Ni. Ketika Watchman Ni memiliki persekutuan yang dalam dengan Tuhan, Witness Lee adalah orang yang juga melihat perkara ini, sehingga dia juga menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Di dalam pengalaman Watchman Ni, Witness Lee itu bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara mereka. Dan puji Tuhan, akhirnya bahkan setelah Watchman Ni meninggal, Witness Lee tetap melanjutkan pelayanan dari Witness Lee. Nah, puji Tuhan. Adik-adik, hari ini bagaimana dengan kita? Di saat orang lain mengasihi dunia, di saat orang lain bagi dunia, apa yang harus kita kerjakan? Apakah hari ini kita juga bagi dunia? Ataukah kita bagi Allah? Saudari, di dalam Yesaya pasal 6 ayat 8 dikatakan, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Saudari muda, kita perlu menjadi orang muda yang bagi pekerjaan Tuhan. Hari ini Allah kita adalah Allah yang memiliki ekonomi. Hari ini Allah kita adalah Allah yang memiliki tujuan. Tapi bagaimana tujuan Allah bisa terampungkan? Allah membutuhkan orang-orang muda. Orang-orang muda yang bekerja sama dengan Allah. Orang-orang muda yang menjawab panggilan Allah. Orang-orang muda yang mutlak mempersembahkan diri bagi Allah. Hari ini ada satu pertanyaan di dalam kita. Apakah kita mau menjadi orang muda yang biasa saja? Menjadi orang muda yang mengejar dunia? Ataukah kita mau menjadi orang muda yang bagi Allah? Mau menjadi orang muda yang bagi gereja? Begitu adik-adik, kalau kita mau menjadi orang muda yang bagi Allah dan bagi gereja, kita mulai saat ini perlu menjadi orang muda yang mempersembahkan diri dengan mutlak. Ketika ada kakak-kakak gembala yang mengembalakan kita perlu mengikuti dengan mutlak. Kita perlu menjadi orang muda yang mengikuti dengan ketat. Kita juga perlu menjadi orang muda yang sepenuhnya mengasihi Tuhan. Hari ini adik-adik, banyak orang tidak mengasihi Tuhan, tapi kita harus menjadi orang muda yang mengasihi Tuhan. Hari ini banyak orang yang bagi dunia, tapi hari ini kita harus menjadi orang muda yang bagi Tuhan. Puji Tuhan, kiranya melalui PMA ini kita juga ada satu persembahan diri yang baru. Hari ini aku pribadi mau menjadi orang muda yang sepenuhnya bagi Tuhan. Untuk itu di dalam setiap pengembalaan, aku mau menjadi orang muda yang mengikuti pengembalaan dengan taat. Aku mau menjadi orang muda yang mencari persekutuan yang manis dengan Tuhan. Puji Tuhan.